Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tentu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut surat Al-Insyiqaq. Sebelumnya kita menghabiskan surat Al-Buruj. Ini seperti yang sudah diberitahukan, untuk ngaji tafsirnya mulai bulan depan tidak di Jumat kedua gitu, digeser di Selasa kelima, dan kalau memang pas ada waktu ya Ahad kelima, karena untuk Ahad kelima biasanya jadwalnya di Pare Kediri. Jadi ya, ini berarti Jumat yang kedua yang terakhir. Untuk yang satu ketiga masih tetap untuk masalah tauhid. Baik, idza sama'un syaqqat. Insyaqqat itu sama seperti kalau kita melihat di dalam surah Ar-Rahman. Wa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadihan. Jadi apabila yang namanya langit itu terbelah, wa adinat bi rabbiha wa huqqat. Yang namanya adinat itu mempunyai makna istama'at wa ata'at amra rabbiha jalla wa ala. Jadi memang namanya langit, kalau di Al-Quran langit itu sab'ah syiddah, ada sab'ah 7, ada yang kuat kalau dalam posisi persamaan, karena ini kuatin, yang 7 lapis yang sangat kuat itu akan terbelah. Terbelahnya itu karena dia itu istama'at wa ta'at amra rabbiha. Istama'at itu memperhatikan, wa ta'at itu taat, amra rabbiha perintah daripada Tuhannya.
Ini bisa kita hubungkan dengan Al-Maliknya Allah, atau kita hubungkan dengan Al-Qaharnya Allah. Dulu pernah saya sampaikan kepada jenengan semua, ketika kita berbicara tentang Al-Malik, di poin yang nomor 2 yang saya sampaikan dulu adalah semua selain Allah yang kita sebut dengan alam, selain Allah yang kita sebut dengan makhluk, itu mau tidak mau dia harus mengikuti aturan iradah daripada Allah, karena Allah itu sendiri pemilik raja-raja, penguasa dari mereka semuanya. Ini juga konteksnya Al-Qaharnya Allah. Al-Qaharnya Allah itu Al-Ghalbatu ala kullil kainati wa nawasi jami'il makhluqati biyadihi. Itu Al-Qahar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengalahkan semua al-kainat. Al-kainat itu nama lain daripada aqwan atau al-qaum. Segala sesuatu selain Allah itu juga disebut aqwan atau al-qaum atau makhluk. Jadi semua yang selain Allah itu, mereka itu dikalahkan oleh Allah. Maka hubungannya dengan Al-Muta'ali. Dalam Asmaul Husna itu ada Al-Muta'ali, Muta'ali atau Al-Ali. Jadi konteksnya Al-Muta'ali, Allah itu maha tinggi dari sisi pemaksaan dan kekuasaan. Ketika memang Allah itu maha tinggi dari posisi kekuasaan dan penguasaan serta pengaturan, maka segala sesuatu yang selain Allah itu sukarela atau terpaksa dia akan manut dengan iradahnya Allah. Termasuk yang namanya langit. Langit yang diciptakan oleh Allah dengan sab'an shidada. Sab'an shidada yang kuat berlapis-lapis 7. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kamu terbelah, ya terbelah. Itulah yang disebut dengan apa namanya? Wa adina li rabbiha wa huqqat. Maka di dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan i'tiya tau'an au karha. Ada tau'an atau karha, sukarela atau terpaksa. Mereka namanya al-kainat, makhluk, abdun, selain Allah itu mau tidak mau mereka akan taat dan memperhatikan perintah Tuhannya, yaitu Allah. Sing seneng bangkir iku manungsa. Ya Pak ya. Sing senengane doyan ora taat iku manungsa. Manusia ketika dia tidak memahami kapasitas kehambaannya itu sebenarnya ngeyel, itu manusia. Tapi kalau untuk alam semesta, langit, termasuk nanti bumi yang disebut wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Jadi semua alam semesta itu istamahat wa ta'at. Ini sebagai sebuah bentuk pembelajaran juga. Kalau kita memahami muta'alinya Allah, kalau kita memahami al-maliknya Allah, kalau kita memahami al-muqtadirnya Allah, al-qahar dan al-jabbarnya Allah seterusnya, kita akan paham bahwa kehidupan ini semuanya harus manut dengan iradahnya Allah. Kita yang lemah, wong langit yang begitu kuatnya, dia begitu taatnya kepada perintah Allah, terbelah. Terbelahnya ini kapan? Terbelahnya ini kapan? Kalau di
dikait-kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Terbelahnya ini ketika yaumul qiyamah, ketika pada hari kiamat. Ada pertanyaan, apakah selain hari kiamat yang namanya langit ini bisa terbelah? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya wis kun, ya fayakun, jadi ya jadilah. Andai kata sebelum datang hari kiamat langit yang lapis 7 ini dibelah oleh Allah, bisa, gampang bagi Allah. Nanti di akhir-akhir zaman di umat ini langit itu akan menurunkan, kalau dalam konteksnya nanti ada 3 azab ya. Ada 3 azab yang diturunkan oleh Allah di umat Muhammad ini. Ada istilah khasfun, ada istilah maskhun, dan ada istilah qadfun. Itu nanti akan terjadi. Jangan buka lagi di kitab Qasasun Nabawi tentang Qissatul Mukhtar. Qissatul Mukhtar itu kisah yang berbicara tentang orang-orang yang sombong. Ini masih proses untuk membahas Qissatul Mukhtar itu di mana, di Ahmad Yani, satu kajian pada maghrib. Di situ Rasulullah menyebut nanti ada istilah qadfun, khasfun, maskun. Kalau namanya khasfun itu nanti umat ini akan dibenamkan ke bumi. Ada azab berupa pembenaman umat ini ke bumi. Kayak seperti kasusnya siapa? Qarun. Ada azab nantinya juga namanya maskun. Maskun itu mengubahnya Allah, kepala mukanya manusia ini menjadi babi atau kera. Dan ini juga sudah terjadi pada masa Bani Israel dulu di Ashabul Sabti. Dan nanti ada namanya qadfun, di mana namanya langit ini akan memberikan azabnya sesuai perintahnya Allah, akan menurunkan hujan batu. Batu-batu akan disokni oleh Gusti Allah, menimpa, menghantam orang-orang yang membuat maksiat. Nanti akan terjadi. Yang mungkin pernah terjadi itu di Pompei. Ya, Pompei namanya ya, yang Pompei yang kota Humo itu, ya, daerah mana itu memang betul-betul oleh Allah dihujani batu, diletuskan itu yang namanya gunung dan sebagainya, hancur total. Dan nanti di akhir-akhir zaman itu akan terjadi kembali. Ibu Aisyah itu sampai mengatakan, ya Rasulullah, atuhlikuna wa fina salihun. Wahai Kanjeng Nabi, apakah kami ini nanti akan diazab, akan dirusakkan, akan dibinasakan, wa fina salihun, sementara di antara kami itu ada orang-orang yang soleh. Maka Nabi menjawab, nah benar. Meskipun di situ banyak orang-orang yang soleh, Allah akan menurunkan 3 azab tersebut. Ya karena di antara faktornya orang-orang yang soleh itu jadi setan bisu. Oh, kok setan bisu ya? Sebenarnya mereka punya kekuatan untuk merubah, tapi mereka cuek. Mereka cuek, tidak mau untuk amal ma'ruf nahi munkar. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, tidak memikirkan hal-hal yang bersifat sosial yang harus dirubah. Tapi yang paling pokok nanti ada 3 maksiat yang nantinya menurunkan itu. Yang pertama itu disebut dengan al-qainatu. Al-qainat. Kalau di sarah-sarahnya itu al-qainat itu gampangannya itu bidu wanita, penyanyi-penyanyi wanita yang mengumbar auratnya, menyampaikan lagu musik-musik yang isinya tidak benar, dan juga goyangan-goyangan yang erotis. Itu al-qainatu. Sekarang ini namanya syubhat, fitnah-fitnah syubhat itu luar biasa.
Saya kemarin kaget pas ketika ada testimoni dari beliau Zulkarnain Al-Maduri. Jadi akhirnya saya nyoba nyari apa betul sih sebenarnya. Nun saya sekarang ini nyangkut ormas yang lain juga, sebenarnya saya juga bingung juga menyampaikan. Jadi lagu Kucing Garong, tapi di backgroundnya tertulis Aswaja. Akhirnya kemudian jadi polemik, menjadi Aswaja Kucing Garong. Dan yang nyanyi juga pakai jilbab ya, tapi celananya juga ketat, juga goyang. Dan nanti mudah-mudahan kayak seperti kasus-kasus sebelumnya. Motor sunnah, touring sunnah. Sekarang ada musik Aswaja, ada lagu Cikarong Aswaja. Ini apa-apaan model begini sudah. Ini perlu kita luruskan istilah-istilah model-model begini. Jangan kait-kaitkanlah masalah lagu-lagu yang gak kena-kena dengan sebuah bentuk ormas aliran. Ahlussunnah wal Jamaah itu suci, bagus, ma'ana alaihi washabi. Kalau sekarang dikait-kaitkan dengan Kucing Garong, musik dadu koplo begitu. Apakah itu nama bandnya? Kalau memang nama bandnya, kita coba upayakan meluruskan supaya diganti nama bandnya itu. Jangan dinamakan band Aswaja begitu. Ya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Nanti di akhir zaman itu ya muncul biduanita yang menyanyikan lagu-lagu yang isinya maksiat-maksiat, goyangan maksiat-maksiat, aura terbuka. Yaitu yang menyebabkan nanti itu tiga azab yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang sudah semakin banyak. Kadang kiainya ustadznya betul ya dalam lagu itu. Padahal isinya kan maksiat. Terus yang membawakan maksiat. Auratnya juga terbuka, goyangannya goyangan ngecor, goyangan ngebor, kayak semacam itu. Masya Allah. Itu nanti yang bikin memicu murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada namanya al-ma'azif. Al-ma'azif itu banyak para ulama menyebutkan alat musik yang menjerumuskan kepada kemaksiatan, melalaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang sudah terjadi namanya masuribatil khumur. Khamar itu diminum secara terang-terangan. Tiga ini sudah terjadi semua. Saya khawatir nanti akan muncul musik sunnah. Saya khawatir nanti akan muncul dangdut sunnah. Iya, itu hati-hati. Ada peci sunnah, untuk nanti peci bidah menurut barat. Lihat, jadi insyakat di sini menunjukkan yaumal qiyamah, dan bisa terjadi ketika Allah berkehendak sebelum yaumal qiyamah. Allah membelah bumi atau membelah langit, dengan ketika langit itu menurunkan azabnya, hujan batu dan seterusnya. Baik, wis hindari melihat tontonan-tontonan model begitu, terutama anak-anak kita. Penyakit itu Pak, penyakit jenengan yang sudah punya istri sudah usah dalam menuduh, menyakitkan gitu. Apalagi kalau ikut joget-joget sampai nyawer. Ya Bu ya, suami jenengan dalam dangdut koplo atau dangdut? Enggak ya, oleh dalam sama kapan Bu? Biasanya mana-mana buka YouTube, di situ dari Pak Ustadz Aswaja Kucing Garong itu boleh. Baik, itulah al-maliknya Allah, al-muta'alinya Allah Subhanahu Wa Taala, al-qahar, al-jabbarnya Allah.
tunduk semuanya termasuk langit. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi muddat itu diratakan, bumi diratakan. Bumi ini nantinya di yaumul qiyamah tidak berbentuk bulat lagi. Kalau sekarang para ilmuwan menyebut bahwa bumi itu bulat, ya betul. Jadi kan yakin bumi kita ini bulat atau enggak sih? Bulat. Lah nanti Allah akan mengganti bumi yang bulat itu jumat dan wahidan karena diladi. Ketika ada yang namanya kulit, yang namanya kulit binatang itu dibeber sret, kulit binatang itu dibeber sret rata. Kalau sekarang kan yang namanya bumi itu ya ono delongi, ono jurangi, ono palungi, ono dhuwure. Pada yaumul qiyamah itu mudah, itu rata, kalau sing delong, kalau sing tinggi, semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuai dengan hadisnya Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yajma'ullahu ta'ala yaumal qiyamati al-awwalina wal akhirin. Allah itu akan mengumpulkan pada hari kiamat al-awwalina wal akhirin, orang-orang yang paling awal, orang-orang yang paling akhir dari golongan jin ataupun dari golongan manusia, fi sa'idin wahidin, dalam satu tempat yang sama, dalam satu lapangan yang sama. Jadi nanti bumi kita itu diganti oleh Allah ketika yaumul qiyamah nanti. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, itu kan wa jumi'atis syamsu wal qamar diantaranya ya. Matahari bulan itu ditubrukno, dikumpulkan, dihancurkan semua alam semesta. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, itu termasuk al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthut, dan seterusnya. Hancur semua alam semesta. Baru nanti ada tiupan sangkakala yang kedua. Dari tiupan sangkakala yang kedua ini maka ada muncul yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats ini nanti kemudian muncul yaumul mahsyar. Di yaumul mahsyar inilah bumi yang dulu dihancurkan oleh Allah itu diganti dengan muddat. Wa idzal ardu muddat, bumi itu akan diratakan oleh Allah. Diratakan oleh Allah, wa alqat ma fiha wa taqallat, dan bumi ini akan mengeluarkan apapun yang ada di dalamnya, wa taqallat, dan mengosongkan. Maksudnya apa? Ada yaumul barzah, ada yaumul barzah, orang ditanamkan di bumi itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah, semuanya akan bangkit. Itu kan tadi di rakaat pertama itu kan orang kafir itu kan tanya, ya kan? Orang kafir kan bertanya. Kata-kata idza dolalna itu kan artinya kita ini sudah rusak, kita itu sudah hancur, masa sih masih dibangkitkan? Itu kan orang kafir, pertanyaan orang kafir. Pertanyaan mereka diantaranya inna lafi khalqin jadid. Jadi itu yang dimaksud dengan wa'al, yang disebut dengan wa'alqat ma biha wa taqallat. Yaumul ba'ats akan mengeluarkan semua orang-orang yang ditanam, yang dikubur. Di yaumul barzah namanya yaumul ba'ats. Di yaumul ba'ats itu dalam posisinya dibangkitkan. Dibangkitkan itu kalau di dalam bahasa hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka itu seperti dibangkitkannya baru lahir dari rahimnya ibu. Ya, hafiyan
Yang namanya gharlan itu dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam posisi tidak bersunat. Sing biyen wis sunat balik ka sunat meneh. Arian telanjang tanpa ada selai benang pun yang menempel. Hafian tidak memakai alas kaki. Itu posisi manusia dibangkitkan. Ibu Aisyah radhiyallahu anha, ketika diberitahu oleh Rasulullah Muhammad SAW semacam ini, sempat bertanya, ya Rasulullah, ar-rijalu wa nisa'u jami'an yang dulu ba'dhum ila ba'din. Wahai Rasulullah, yang laki-laki yang perempuan sama-sama bareng dikumpulkan jadi satu. Jadi mereka bisa melihat sebagian mereka kepada kebagian yang lain. Maksudnya Ibu Aisyah, kalau pas ketika dibangkitkan dalam posisi telanjang bulat semacam itu, sementara laki-laki dan perempuan bercampur jadi satu, apakah yang laki-laki melihat yang cewek-cewek yang kinis-kinis, yang ayu-ayu itu, yang cewek juga melihat yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah itu? Kata Nabi, la taisa. Ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyan dura ba'dhum ila ba'din. Kata Nabi, wahai Aisyah, perkara pada yaumul ba'ats itu asyaddu, jauh lebih kuat, lebih menghebohkan, lebih menyakitkan min ayyan dura ba'dhum ila ba'din, daripada seseorang melihat kepada sebagian yang lain. Dari sok, karena likul limri'in yauma idzin sya'nun yurni. Makanya nanti juga yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Terus akan sudah. Itu namanya yaumul ba'ats. Lapas ketika yaumul ba'ats dibangkitkan itu, bumi mengeluarkan semuanya dan Allah mengumpulkan pada suatu tempat namanya mahsyar. Dan itu bumi sudah diganti dengan bumi yang lain yang rata. Bisa Allah? Bisa. Kenapa kita harus meragukan kekuatan Allah? Allah menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tentu Allah jauh lebih mampu menciptakan sesuatu dari yang ada menjadi ada. Ya. Kalau Allah mampu menciptakan manusia yang sebelumnya tidak ada, tentu Allah akan mampu mengembalikan manusia yang tadinya wujud menjadi wujud kembali dari tulang ekor yang tidak hancur itu. Wa idza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Itu Allah. Jadi akan paham bahwa Allah itu Al-Qadir. Allah itu Al-Qadir. Dal yang panjang atau Qaf yang panjang. Kalau Qaf yang panjang menjadi Al-Qadir, atau dalnya yang panjang menjadi Al-Qadir. Itu di dalam Al-Quran dua-duanya ada. Dan gandengannya dengan Al-Muqtadir. Kalau Al-Muqtadir itu juga menjadi isim fa'il. Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha menentukan. Kuampil bagi Allah gampang. Manusia itu termasuk alam yang paling kecil. Sementara masih ada galaksi-galaksi yang kita tempati. Galaksi Bima Sakti itu kayak apa? Dengan planet-planetnya begitu luar biasa. Gampang bagi Allah. Kalau untuk hanya mengganti bumi yang tadinya bulat jadi rata, nanti akan muncul alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Firash, bumi ini kadang-kadang disebut oleh Allah dengan firash. Ya, firash. Lagi-lagi Allah mengatakan wa'adinat tirabbiha wa huqqa. Tadi sudah saya pahamkan, namanya wa'adinat itu istama'at wa ata'at.
Bumi ini yang kita pijak ini pun dia memperhatikan dan taat perintah Tuhannya. Itu saya coba lihat. Tidak ada istilah membantah bagi alam semesta itu kalau Allah pun kata pun. Tuh. Bumi ini ketika Allah mengatakan kamu jadi rotok bisa. Bumi ini ketika Allah memerintahkan coba kamu goyang sedikit saja, ya goyang. Semuanya itu akan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi i'tiya taw'an aw karha qala ta'ataina ta'iin. Fusilat ayat 11. Fusilat ayat 11. Itu jawaban langit dan bumi mengatakan qolata ataina ta'iin. Itu ketundukan langit dan bumi, sami'na wa ta'na, taat dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Maka di sini kita perlu merenung, ya kita merenung. Kita ini kan lemah. Sementara ada makhluk yang besar, ciptaan Allah yang begitu luar biasa, namanya langit dan bumi. Jangan gitu. Kalau lihat kalau bumi bulat, jangan seorang person yang ada di bumi kan, kayak seperti setitik debu di planet bumi. Lemah. Bumi yang begitu luar biasa besarnya, langit itu namanya langit itu berarti kan menaungi semua galaksi. Kalau kita tempati galaksi Bima Sakti, ada yang sampai planet Pluto, katanya juga ada ditemukan planet sesudah Pluto yang itu masih dalam satu galaksi. Lu gede ini piye langit itu semuanya tunduk, patuh, taat kepada Allah. Loh makhluk yang sebesar itu loh Gusti Allah taat makhluk. Kita ini cuma setitik debu yang ada di bumi. Ya itu, tapi memang manusia itu ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya di dalam diri manusia itu ya ono fujur, dan di dalam diri manusia juga ada takwa. Tapi yang paling akeh manusia itu fujurnya. Makanya Allah menyebut manusia itu doluman jahula. Manusia itu akeh gobloke, manusia itu akeh dolimnya. Itu karena di dalam diri manusia ada nafsu. Makanya pentingnya kita marsudika roh, golek ilmu terus menerus itu supaya bisa mengetahui, mengenal siapa Allah yang sesungguhnya dan siapa kita sebenarnya. Baik, nanti menarik betul kalau kita nanti membahas Asmaul Husna itu, Masya Allah luar biasa. Kalau kita membahas Asmaul Husna per item, Masya Allah. Apalagi nanti membahas tentang tasawuf nafas yang lebih dalam lagi tentang masalah musyahadah, masalah apa tadi di kitab Al-Hikam itu dalam sekali ngajinya. Ada yang didiskusikan, monggo silakan sebelum masuk ayat berikutnya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu makna fisik asli ataukah hanya kiasan? Mohon penjelasan. Ulama tafsir banyak yang menyebutkan dengan mencocokkan dengan teknologi yang sekarang ini. Itu memang ada tujuh. Saya tidak hafal itu. Ada namanya atmosfer, ada namanya apa lagi? Lain. Ada yang menyebutkan sab'an syidada, itu termasuk yang hidup.
dan itu 7. Itu penafsiran para ulama kholak, dan itu cocok dengan kalimat sabahan syidada. Saya dah hafal itu rangkaian-rangkaian oleh atmosfer macam-macam kan ada 7 tingkatan itu. Nah, kalau model semacam itu, maka sabahan syidada itu menjadi pemahaman secara tekstual, secara fisik memang iya. Dan apakah kemudian nanti secara fisik itu memang langit itu ini begini, terus begini, itu ranah-ranah teknologi apakah sudah menemukan atau tidak? Yang sudah tertemukan oleh para ulama sains teknologi yaitu tadi 7 itu tadi. Dan saya katakan begini Bapak, ayat-ayat Al-Quran kadang-kala belum bisa dijangkau tahun ini, tapi ternyata nanti mungkin 50-100 tahun berikutnya, maka ayat-ayat tersebut akan bisa terjangkau. Saya contohkan, 1500 tahun yang lalu Al-Quran menyebut wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dari kata itu kan menunjukkan bahwa matahari itu tajri li mustaqarrin beredar sesuai dengan garis edarnya. Ketika disebutkan 1500 tahun yang lalu, semuanya orang bingung. Apa maksudnya matahari itu beredar sesuai dengan garis edarnya? Pada era Galileo Galilei, baru kemudian ulama-ulama Islam. Tapi sebelum Galileo Galilei sudah ada Al-Khawarizmi dan sebagainya menemukan itu, bahwa ternyata matahari itu menjadi garis pusat garis edar. Yang sebelumnya orang Nasara menyebut bahwa bumi itu pusat garis edar, yang itu ditentang oleh Galileo Galilei. Ternyata sekian ratus tahun ayat itu baru dong orang itu. Apalagi wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kan urjunul qadim, itu menunjukkan pada posisi manazil sampai nanti ada wujudul hilal dan seterusnya. Sekian lama baru diketahui ada hisab, ada falakian dan seterusnya, baru dong. Oh iya, itu kan. Sama juga dengan langit yang 7. 1500 tahun yang lalu ketika Rasulullah menyebutkan itu, enggak dong sama sekali. Apa betul begitu? Setelah sekian abad 19 atau 20 baru ditemukan semacam itu. Jadi memang seperti itu. Maka ada buku namanya ayat-ayat semesta. Ayat-ayat semesta. Buku ini tulisan Dr. Agus Purwanto. Saya punya satu di rumah, itu pun dikasih sama jamaah, itu pun pesen lewat online katanya. Karena buku ini sudah susah yang ditampung. Buku ini buku yang luar biasa, buku yang berisikan tentang ayat-ayat yang ada singgungannya dengan teknologi. Jadi coba nyari buku itu, namanya ayat-ayat, bukan ayat cinta. Nah, itu Pak Agus Purwanto yang lulusan Jepang itu mencoba betul-betul ngatur nih ayat-ayat yang semacam itu dengan teknologi dan sains, dan ternyata tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan sains dan teknologi. Ternyata semuanya terdukung, termasuk yang 7 lapis langit tadi. Itulah Al-Quran. Kira-kira maksud saya begini Pak, saya pernah dengar bahwa orang Arab menyampaikan bahwa kalau 7 itu maksudnya menyampaikan sesuatu yang banyak gitu. Itu secara linguistik kebahasaan. Jadi memang semacam itu, tapi tidak menjadi sebuah kepastian harus seperti itu. Memang kebiasaan orang Arab itu menunjukkan jumlah itu menjadi sebuah keterlibatannya. Tapi kadang-kadang Rasulullah pun menggunakan kata-kata jumlah tertentu itu dengan tekstualnya.
derajat tekstualnya. Jadi termasuk yang 7 lapis langit itu. Ketika kemudian disebutkan dalam kaidah kebahasaan 7 menunjukkan langit itu banyak, berarti kan menunjukkan langit itu akeh. Itu bisa juga pemahaman semacam itu, karena di galaksi-galaksi yang ada kita ini baru diketahui kan cuma itu. Padahal banyak galaksi-galaksi yang muncul. Nah itu berarti langit itu juga menunjukkan lebih dari 1. Nah itu pemahaman secara kontekstual saja. Kalau pemahaman secara tekstual ya seperti yang sudah disebutkan tadi, mulai atmosfer macam-macam. Jadi memang kalau berkenaan dengan penafsiran ayat model begini, kita tidak bisa hanya berpatok kepada sesuatu yang tekstual, tapi kadang-kadang perlu untuk yang kontekstual juga. Itulah mukjizat. Sampai nanti yaumul qiyamah Al-Quran itu akan tetap mengikuti. Dan Al-Quran itu sampai yaumul qiyamah tidak akan pernah bertentangan. Itulah mukjizat Al-Quran Karim. Padahal Nabi 1500 tahun yang lalu tidak tahu. Nabi tidak pernah belajar astronomi. Nabi juga tidak pernah belajar tentang masalah janin dan seterusnya. Tapi semua yang ada di dalam Al-Quran cocok. Seperti saya contohkan secara kontekstual, Murais Busair, seorang Prancis profesor meneliti alat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Dia meneliti alat itu apa. Secara kebahasaan bahasa Arab ataupun linguistik dia teliti. Masuk Islam gara-gara itu dan cocok seperti kapasitas keilmuan yang dia miliki berkenaan dengan janin yang ada di rahim, masuk Islam. Itu Pak. Yang lain, Iya Pak. Di dalam surat Al-Mu'minun itu ada kata-kata, ada ayat wa anzalna minas sama'i ma'an biqadrin fasqana. Yang saya maksud bahwa kita tahu hujan itu kan dari awan Ustaz. Jadi artinya padahal tadi itu dalam ayat ini bilang air itu kita turunkan dari langit. Jadi mana langit yang sebenarnya? Karena ini tadi setahu kita teori bahwa air itu dari awan. Kayak gitu. Baik. Langit itu bisa kita pahami secara tekstual dan kebahasaan. Orang Arab itu menyebut sesuatu yang di atas itu namanya as-sama. As-sama itu menunjukkan pada sesuatu yang secara makaninya tempat itu yang di atas. Tidak ada pertentangan sama sekali. Itu kan logika manusia. Pertanyaannya, apakah memang betul bahwa hujan itu ansih dari awan itu? Sementara awan itu letaknya di mana? Dan kemudian apakah tidak ada proses antara langit dengan awan itu? As-sama itu pun juga mempunyai mana sesuatu yang di atas, ya Pak, secara linguistik, sehingga tidak bertentangan sama sekali. Karena memang konteksnya ini namanya awan atau yang disebut dengan as-sahab, itu pun letaknya juga ada di langit, tidak ada pertentangan sama sekali tidak ada pertentangan. Gitu nih Pak. Jadi jangan berpatok kepada sahabnya. Kita berpatok pada konteks linguistik as-samanya juga. Linguistik sama itu apa Pak? Sesuatu yang berada di atas itu juga namanya as-sama. Jangan menjadi samawati. Gitu loh. Yang namanya sahab itu ya ada di langit. As-sama itu ada di atas. Ketika kemudian as-sahab itu kemudian terletak di atas dan kemudian menurunkan hujan, maka ya benar bahwa hujan itu juga turunnya dari langit. Tidak ada perbedaan sama sekali, tidak ada pertentangan sama sekali. Maksud saya berarti langit itu kan hanya nama saja. Kalau dikatakan bahwa langit itu hanya sekedar nama, tidak juga. Tidak juga. Allah menamakan yang langit itu sebagai
sesuatu yang di atas, dan juga dia nama yang sesuatu yang di situ tempatnya bintang-bintang. Zayyana sama dunia bizinatil kawakib. Nah, itu jadi juga disebut sebagai sebuah nama sesuatu yang di atas, oke, dan sebagai bentuk nama sesuatu yang memang langit itu sendiri dinamakan asama juga iya. Gitu loh. Jadi konteksnya maka di sini ada sebuah bentuk kontekstualnya juga. Nah, awan itu juga langit dalam konteks penamaan. Di atasnya sahab itu pun juga namanya asama, yang sab'an syidada itu tadi. Makanya dalam konteks pemahaman asama sebagai sesuatu yang di atas namanya atmosfer, macam-macam itu juga ada di atas. Nanti jadi kan buka lagi buku apa tadi namanya ayat-ayat semesta. Kalau masalah teknologi itu yang ada banyak lebih paham daripada saya. Saya hanya menafsirkan dari sisi perkataan ulama dengan semacam itu sesuai dengan kemampuan saya. Baik, jadi tidak ada pertentangan Pak antara as-sahab dan as-sama. As-sahab. Terakhir. Tadi banyak pertanyaan saya bertanya soal bumi. Di surat di ayat yang ketiga, wa ilal ardi apabila bumi dikatakan. Jadi nanti apakah bumi yang ada sekarang ini apa dibentuk bumi yang lain? Bumi yang sekarang dibentuk bumi yang lain. Apakah bumi yang sekarang diganti dengan bumi yang lain? Apa yang bumi yang sekarang ini diratakan atau ada bumi lain yang dibentuk lagi oleh Allah? Baik. Tidak ada keterangan yang sahih qat'i dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang ada di dalam pemikiran kita ketika Qiyamatul Kubro, bumi kita itu dihancurkan atau tidak? Dihancurkan. Jadi kalau kita berpakai pada konteks syariat, wa al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunu nasu kal-farashil mabthut wa takunu jibalu kal-'ainil mahbus. Yang namanya gunung-gunung saja seperti kal-'ainil mahbus. Nun itu kan bulu-bulu yang berterbangan, ya. Dan juga wa jumi'atis syamsu wal qamar, yang namanya matahari dan bulan itu dijadikan satu, dibenturkan dan dihancurkan. Kalau langitnya dibelah oleh Allah, maka bumi pun juga tidak zulzilatil ardu zilzalaha, digoncangkan sehebat-hebatnya. Kalau di dalam pemahaman saya berdasarkan ayat-ayat yang saya baca tadi, maka bumi yang sekarang kita tempati dihancurkan oleh Allah. Sepakat dari ya. Ketika umpamanya bumi itu utuh pada yaumul qiyamah, apakah itu memungkinkan? Dalam pandangan syariat, idza zulzilatil ardu zilzalaha itu kan digoncangkan sehebat-hebatnya. Maka kalau di dalam konteks pemahaman semacam ini, ketika bumi dihancurkan, langit dihancurkan, semuanya hancur. Yang kemudian di situ Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hancur semuanya. Di dunia ini semuanya fan, hancur. Hanya Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau dalam konteks pemahaman syariat semacam itu, seperti yang saya pahami sekarang ini, maka berarti ardu al-muddat yang di sini berarti yang lain. Itu pemahaman saya. Tinggal masalahnya dengan memahami bumi yang kita tempati ini semuanya akan dihancurkan atau tidak. Kalau dihancurkan berarti otomatis akan diganti dengan bumi yang rata itu tadi. Itu saja jawaban saya. Jadi kan meyakini dihancurkan atau ditetapkan. Yang ditanya tadi Ustaz itu yang diratakan itu bikin baru apa? Ya. Tadi ya, kalau memang jenengan punya keyakinan bahwa bumi yang
ada sekarang itu dihancurkan semua, ya otomatis bumi yang baru itu yang modelnya adalah muddat itu tadi, bukan dalam konteks mamdudah lagi. Kalau di sini itu kan memang yang namanya bumi itu qurratun mamdudatun. Ya, bumi yang sekarang itu adalah qurratun mamdudatun. Qurratun itu bunder, mamdudatun itu agak lonjong sedikit. Nah, itu nanti ketika sudah dihancurkan dan sebagainya, dan bumi ini kemudian nanti hancur dan sebagainya, maka muncul bumi yang baru. Tapi mungkin ada muncul muskil mungkin yang menjadikan pertanyaan itu. Muskilnya begini, bumi yang katanya dihancurkan itu kok bisa mengeluarkan wa alqatna fiha wa taqalat tadi. Itu yang mungkin jadi sebuah kemuskilan pertanyaan. Ya, kalau memang bumi hancur, cerewet aja, terus maka kemudian orang-orang yang mati di alam barzah itu bangkitnya dari bumi yang mana? Kan itu yang mendasari pertanyaannya. Kalau semacam itu sudah bukan ranah kita lagi. Itu sudah bukan ranah kita lagi. Kalau memang positif, misalnya begini, lupa kalau memang itu dibangkitkan dari kubur, padahal itu sudah penyimpang sangkakala yang pertama hancur alam semesta, termasuk berarti bumi. Berarti kemudian manusia-manusia itu bangkitnya dari bumi yang mana? Nah kan begitu kan akhirnya maksudnya. Kalau semacam itu sudah bukan ranah kita lagi, sudah bukan ranah kita lagi. Yang kita imani bahwa manusia nanti akan dibangkitkan dari bumi yang mana, apakah yang baru, apakah yang lama. Saya hanya bisa bilang begini, Allah akan mampu mengembalikan bumi yang dihancurkan karena Allah Al-Qadir. Dan andai kata ada orang yang menjawab, Pak, bumi yang tadi dihancurkan itu diutuhkan lagi dalam bentuk yang rata, Allah nggak mampu. Itu saja jawaban yang paling enak dan yang paling enteng. Ya, dan berarti kan tidak diganti dalam konteks linguistik, setelah dihancurkan diadakan lagi dalam bentuk yang itu soal gak mari-mari gitu. Cukup ya. Yes. Nanti dengan buka kitab-kitab tafsir lagi. Gitu ya Pak, udah bermanfaat. Besok itu satu ketiga. Berarti kalau satu ketiga berarti lamanya ketemu mana? Untuk masalah tauhid. Masalah tauhid. Jadi itu penekanannya. Berarti untuk bulan depan Jumat yang kedua tidak ada ngaji tafsir ya. Berarti digeser di Selasa kelima. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.